Sebuah kisah inspirasi mengenai keikhlasan dan ibadah nih Good People. Jadi seorang tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman, terpencil dan terisolir tanpa fasilitas memadai. Nah, bagaimana nakes ini menjalani hidup berdampingan dan mengabdi sebagai muslim di tengah mayoritas non-muslim? Selengkapnya dalam Syiar Ramadan. Subuh menyapa Desa Enggelam. Sebuah desa di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Rumah ibadah di wilayah terpencil dan terisolir ini hanya sebuah gereja. Setiap subuh, pendeta akan membacakan renungan suci beserta doa. Desa Enggelam dihuni masyarakat suku Dayak Tunjung, mayoritas beragama Kristen. Suara renungan suci gereja masih bergema, jadi penanda bagi Raden Wildan Budi Prasetyo. Wildan adalah tenaga kesehatan yang ditempatkan bertugas di Desa Enggelam. Pria kelahiran tahun 1991 ini tinggal di puskesmas pembantu yang memang bersebelahan dengan gereja. Suara pendeta akan membangunkan Wildan dari tidur. Ada sekitar 1.000 warga tinggal di Enggelam. Hanya Wildan, istrinya, dan satu keluarga lain yang memeluk Islam. Usai sholat subuh, pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menyiapkan peralatan. Ia bersiap menyambangi warga desa yang sebagian besar bekerja mengurus perkebunan. Warga akan pergi ke kebun yang kebanyakan jauh dari perkampungan, berangkat dari matahari terbit dan pulang menjelang matahari terbenam. Saat bertugas, Wildan tak sendiri. Ia bersama satu tenaga kesehatan lain, seorang bidan. Setiap hari, mereka berdua mendatangi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Seperti hari ini, Wildan menemui warga yang sakit dan sulit makan. Infus yang dipasang habis. Selain layanan kesehatan, Wildan juga menyelipkan edukasi tentang hidup sehat kepada warga. Semua dilakukan di tengah keterbatasan fasilitas. Panggilan profesi membuatnya tak mengeluh, apalagi kemudian menyerah. Sebagai muslim, hidup di tengah mayoritas warga non-muslim tentu tak mudah. Paling berat tentu saja soal makanan. Alhamdulillah di sini welcome, membantu terus mensupport lah kami di sini. Masyarakatnya enak, baik dan jika ada kekurangan kami, pihak desa sama masyarakat membantu kami. Kalau soal makanan, soal ibadah? Kalau untuk makanan, alhamdulillah masyarakat di sini mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh yang kami makan. Sebagai tenaga kesehatan di daerah terpencil, Wildan tak punya jam kerja seperti fasilitas kesehatan di kota. Setiap waktu, jika dibutuhkan, Wildan harus siap dan sigap mendatangi warga yang sakit. Nanti kalau emang bisa, Nek. Pengabdian ini sudah dijalani sejak 2016. Lumayan lama bertahan dibanding tenaga kesehatan yang sebelum-sebelumnya. Meski hanya berstatus tenaga kontrak daerah, Wildan ikhlas menjalani. Bu, Pak, kasih ya. Ya, selama ini kan, selama beberapa tahun yang terdahulunya semua tidak bertahan lama di tempat kami. Setelah Bapak Wildan yang bertugas jadi perawat tempat kami, dia betah dan dia bisa bertahan lama. Sedangkan beliau adalah agama Muslim. Jadi, sedangkan di tempat kami ini ada mayoritas non-muslim. Maka oleh sebab itu saya selaku kepala desa sangat berterima kasih kepada beliau bisa bertahan di tempat kami. Kesulitan lain adalah Desa Enggelam merupakan kawasan blank spot, alias tak memiliki sinyal telekomunikasi seluler. Padahal setiap bulan, Wildan harus menyampaikan laporan rutin pelayanan kesehatan ke puskesmas induk di kecamatan. Hanya ada satu tempat dengan sinyal lumayan bagus, yakni bukit di belakang desa. Itu pun harus disertai dengan memanjat pohon setinggi 5 meter.
karena di sini satu-satunya tempat sinyal yang kuat di Desa Enggelam. Jadi harus manjat ya? Ya. Kalau manjat itu kita dapat jaringan apa? 4G, 4G ya? 4G, 3G. 3G, jadi bisa ngirim apa aja? Bisa ngirim data kayak misalnya laporan yang harus dikirim tiap bulan. Jadi setiap bulan harus manjat kayak gini? Ya. Di sela bertugas sebagai tenaga kesehatan, Wildan ikut membantu merawat panel surya agar terus menerangi desanya. Beruntung, 2 bulan terakhir desa mendapat bantuan pembangkit listrik tenaga surya. Dahulu, listrik hanya menyala 6 jam sehari dari mesin genset milik desa. Kini, suplai listrik sudah 24 jam. Wildan adalah potret sebuah pengabdian tulus demi masyarakat. Dia bertahan karena masyarakat Desa Enggelam sangat membutuhkannya. Sebagai Muslim, Wildan tentu rindu kemeriahan Ramadan. Rindu pula dengan kampung halaman. Tapi kerinduan harus ditepikan sementara demi sebuah pengabdian. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.